واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول متهم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru kita tercinta Al-Mukarramun Kiai Haji Dr. Andes Ali Anwar MPD, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Isra beserta pengurus dan jajaran, serta hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh, jamaah majlis taklim Masjid Al-Isra yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan subuh hari ini tentunya marilah sama-sama kembali kita senantiasa menjadikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat limpah nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini di pekan kedua di bulan Desember, ya, akhir tahun 2021, kita semuanya masih merasakan nikmat yang begitu besar yang Allah berikan pada kita semuanya. Di antaranya nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, dan juga tentunya nikmat diberikan kesempatan untuk sama-sama beribadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masjid yang kita cintai ini. Tentunya mudah-mudahan dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduknya kita, hadirnya kita di majlis ilmu ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan pada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umat yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita hari ini sama-sama bisa mengikuti kajian rutin yang dilaksanakan oleh Masjid Al-Isra. Sebelum sama-sama kita akan dengarkan kajian yang disampaikan oleh guru kita, marilah sama-sama kita awali dengan bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan segala niat dan hajat kita, hasil maksud kita senantiasa diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan juga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita doakan yang kedua, yaitu untuk saudara-saudara kita yang dimana mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, letusan Gunung Semeru di Lumajang. Tentunya kita doakan mudah-mudahan para korban yang telah meninggal tentunya meninggal dalam keadaan husnul khatimah, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima iman Islamnya, dan juga keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih jemaah sekalian atas keterusan doanya, dan selanjutnya mari sama-sama kita akan dengarkan penyampaian kajian pada kesempatan subuh hari ini. Disampaikan oleh guru kita kepada beliau, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Hadirat al-fadil, para jamaah yang Allah muliakan. Takdir itu nggak bisa dihindari. Ceritanya, mohon maaf, besok itu mau ada pertemuan anak saya dengan calon lah. Yang kedua itu besan. Mau berangkat, saya itu jam 5-an, hujan gede banget. Pas maghrib, padahal saya udah izin ke Padahlan, nggak bisa ngisi. Habis maghrib tuh di masjid belakang pasar. Pas mau maghrib berda, akhirnya saya ngisi juga. Pak, kalau belum ada yang gantiin saya ngisi dah. Belum Pak, ngisi. Terus balik ke sini, ini saya nggak bisa nih. Habis dari Padahlan harus ke Jakarta. Ternyata Grabnya jarang yang mau. Ada yang mau juga mahal banget, 2 kali lipat. Banjir, macet. Waduh, besok aja deh Pak katanya. Kan kesananya jam 11. Jadi ngebel kan dia, saya. Udah ada yang gantiin belum? Belum. Jadi dua-duanya udah rencana batal, jadi semua. Iya, habis. Ya kalau besok berarti kan saya ada waktu. Ngapain itu? Para jamaah yang Allah muliakan, sampailah kita pada fadilatul ikhlas wa haqiqatuh. Keutamaan ikhlas dan hakikatnya. Ikhlas itu sangat penting dalam ibadah. Ada yang tidak memasukkan ke dalam rukun. Ya. Yang di dalam rukun tuh ada yang bilang syarat, ada yang bilang rukun, itu niat itu. Niat itu ada yang bilang rukun, ada yang bilang syarat. Ya, tapi dalam hal tertentu mungkin rukun, dalam hal lain syarat gitu. Sebab biasanya rukun itu di dalam ibadah. Rukun itu, umpamanya baca Fatihah di dalam sholat. Takbir di dalam sholat, ruku di dalam sholat. Dan niat kita itu pas barengan dengan sholat itu. Artinya di dalam. Kalau rukun ya di dalam. Kalau syarat itu wudu umpamanya. Wudu itu bukan sebagian sholat. Ya syaratnya dilakukan di luar sholat. Bukan termasuk rukun, tetapi syarat. Pakai baju syarat juga. Bukan waktu udah sholat baru pakai baju, enggak gitu. Tapi dalam puasa ada hal lain. Itulah yang membuat kadang beda. Rukun apa sholat? Maka untuk di puasa, Imam Ghazali memasukkan sebagai rukun, tapi yang lain sebagai syarat. Sebab apa? Habis maghrib tuh udah boleh niat puasa besok. Udah niat puasa tapi kita masih makan, ngerokok, kan nggak aneh ya? Besok katanya. Nah ya besok dong niatnya, jangan sekarang. Tapi boleh itu. Habis maghrib tuh boleh. Masih boleh. Ntar 5 menit lagi mau fajar atau ya secukupnya niat itu, katakanlah 5 menit sebelum fajar wajib di situ. Wajib niat. Kalau yang habis maghrib tuh boleh, istilahnya jawaz. Boleh saja. Terus anunya apa itu? Konsekuensinya. Sama enggak? Sama. Cuman di sini wajib karena waktunya. Sama dengan kita sholat. Sholat zuhur itu ya jam 12 lebih dikit boleh ya. Jam 1 lebih dikit atau kurang dikit boleh. Terus boleh. Tapi kalau kira-kira waktunya tinggal cukup untuk sholat zuhur aja, di situ wajib banget. Jadi udah mudoyak waktunya. Kalau tadi itu wujuban muwassa'an, wajib yang masih bisa itu.
Jadi sebetulnya ada yang banyak salah mengartikan. Jadi afdhalul amal as-salatu ada waktiha. Paling utamanya amal itu sholat pada waktunya. Tapi sering diartikan orang paling utamanya amal itu sholat pada awal waktu. Padahal enggak begitu. Jadi sholat pada waktunya. Jadi waktu zuhur itu dari jam berapa sampai jam berapa. Ada waktu pertama itu ada tingkat-tingkatannya, ada rahmah, ada maghfirah, ada apa gitu. Artinya wujuban muwasa'an. Jadi jangan kemudian dicaci maki orang yang kadang pamannya sholat zuhurnya jam 2 baru sholat zuhur. Karena bapak sering jam 12 baru sholat. Ini kok jam 1 atau jam 2 baru sholat. Ini gimana sih? Ustadz ini gimana? Gak boleh begitu, Allah aja enggak ngomel gitu. Yang penting pada waktunya gitu. Jangan terus orang lain terus nyinyirin. Padahal belum tentu sholatnya siapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jadi ya udahlah. Tapi kalau untuk jamaah, karena memang di masjid itu ya umumnya udah pas waktu ya terus didirikan jamaah ya. Seperti di Masjidil Haram di mana yang nggak apa-apa. Tapi tidak berarti bahwa yang nggak ikut waktu yang awal waktu itu terus dianggap mengabaikan juga. Dan yang namanya jamaah cukup dengan 2 orang. Bisa aja jam 2 dia baru sholat zuhur berdua gitu, jamaah juga. Cuman fadilahnya lebih banyak kalau jamaah itu banyak. Sebagai ilustrasi, kalau timun cuma 2, borong deh, yang satu kok bengkok banget gitu, yang satu agak mulusan. Udah tuh 2 diborong tuh, rasanya juga nggak enak, mau borongnya juga pilih satu aja dah. Tapi kalau sekarung, udah borongan dah, yang bagus-bagus dengan yang bengkok juga harganya sama. Ya sama namanya borongan gitu. Nah kita kalau jamaah itu bisa jadi seperti itu, karena udah jamaah ya udah berarti udah sholat beres semua dah gitu. Bisa jadi secara rasio gitu. Nyatanya waktu masuk surga itu jamaah kita tuh. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Bareng-bareng. Tapi waktu dihisab satu-satu. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Satu-satu itu diadilin. Tapi dikumpulin gitu, rombongan. Ini apa dah? Masjid apa? Masjid? Ah, iya sampai lupa. Desanya Tridaya ya. Masjid Jamaah Masjid Al-Isra Tridaya. Silakan masuk. Siapa pemimpinnya? Bawa bendera umpamanya. Ini Al-Qur'an yang bilang, bukan saya. Wa yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Di hari di mana aku panggil setiap orang dengan imamnya, pemimpinnya. Bukan imam masjidnya, tapi pemimpinnya siapa? Pemimpin kaumnya di sini. Kulla unas. Gampangnya ya terus kemudian sampai kumpul ya. Soalnya zumaro itu dari kata zumroh. Zumroh itu kelompok. Dijamakan zumaro, berkelompok-kelompok. Jadi ada pemimpinnya semua. Tapi pemimpin utamanya Nabi Muhammad SAW. Yang lain Nabi Musa. Yang lain Nabi Isa. Ujung-ujungnya Nabi Muhammad mungkin awalan rombongan Nabi Muhammad, biar terakhir sepertinya awalan masuknya itu. Ada di dalam hadisnya. Ikhlas itu penting. Kenapa? Jujur dah Pak. Ada orang ngasih sesuatu nggak ikhlas dengan sesuatu yang ikhlas. Bapak enakan mana nerimanya? Enakan yang ikhlas, apa enakan yang nggak ikhlas? Murni ikhlas itu. Terus ada orang senang sama bapak, yang satu karena bapak kaya, karena bapak ganteng, yang satu pokoknya saya senang aja sama bapak, ikhlas kita saya mah. Mana yang senangnya lebih cantik lagi.
Pilih mana Pak? Yang ikhlas itu ya. Jadi ikhlas itu sangat penting karena kita pun merasakan bahwa hal itu memang sesuatu yang lebih pas. Ikhlas itu gampangnya emas. Kalau emas itu 24 karat gitu. Kalau yang campuran macam apa ya namanya? Yang emas 18 itu tuasa ya. Tuasa itu campur emas campur tembaga itu. Jadi nggak murni. Jelas kalau Bapak suruh milih ya yang 24 karat. Kualitas kadarnya itu. Itu murni banget. Air minum juga begitu, Pak. Air minum yang jernih murni banget lebih bagus daripada air minum yang jernih. Baju juga yang bersih banget lebih bagus daripada yang kotor. Nah, ibadah yang ikhlas banget, murni banget tuh lebih disukai. Bahkan yang itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun begitu. Nasi juga begitu, nasi yang putih, pulen, wangi, enak ya daripada yang busuk gitu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah, membersihkan kepadanya ad-din, agama. Agama itu ibadah. Agama itu satu sebetulnya. Jadi jangan salah mengartikan itu. Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Terus diartikan bahwa agama Islam itu agama yang dibawa Nabi Muhammad doang. Salah itu, Pak. Agama dari awal itu Islam, yang artinya tunduk patuh pada ajaran Allah. Ini Al-Quran yang bilang, bukan saya ya. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Allah mensyariatkan, membuat aturan berupa agama seperti yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh, dan yang saya wahyukan kepadamu, dan saya wahyukan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, an aqimuddin. Jadi agama dari awal sono itu Islam sebetulnya. Agama yang dari bawah Nabi Musa ya Islam, agama yang dibawa Nabi Isa ya Islam, agama yang dibawa Nabi Ibrahim juga Islam. Islam intinya. Kemudian ada Nasrani, apa itu nama-nama untuk ya seperti kayak inilah, ada Syiah, ada Sunni, ada macam-macam begitu. Tapi sebetulnya Islam. Buktinya apa? Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami dua orang muslim kepadamu, dua orang yang menyerahkan diri kepadamu, juga sebagian dari keturunan kami. Bahkan Nabi Muhammad mengibaratkan dirinya itu, agama kita itu ibarat suatu bangunan tinggal satu bata itu, belum selesai, dan akulah itu. Kemudian dikuatkan dengan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kata menyempurnakan itu berarti sebelumnya sudah ada, tapi belum sempurna, maka terus disempurnakan. Jadi harus dipahami itu, jangan terus kemudian yang lain. Adapun sekarang mereka nggak mau mengatakan dirinya sebagai muslim atau apa itu, ya udah urusan mereka. Tapi agama ini anunya ya, akidahnya, imannya. Jadi Islam itu artinya
tunduk patuh pada perintah Allah. Al-khudu' wal inqiyad bi amrillah. Tetapi syariatnya bisa berbeda-beda itu. Ada yang sholatnya 50 waktu, ada yang sholatnya 5 waktu, ada yang puasanya itu 1 tahun per 5 tahun. Itu syariatnya. Tetapi sholatnya itu juga beda-beda, cara sholatnya. Makanya Nabi Muhammad waktu pulang Isra itu belum diwajibkan sholat subuh. Soalnya apa? Belum diketahui bagaimana caranya sholat subuh itu. Jadi agama itu sama wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini ayat itu menceritakan tentang ahli kitab itu. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya termasuk untuk kita juga. Soalnya satu Tuhan, kita satu agama. Jadi kitab-kitab mereka juga kita harus percayai, kita imani, nggak boleh. Adapun ada yang dirubah itu ya dosa mereka. Tapi kita bahwa Injil, Taurat, Zabur itu semua adalah kitab dari Allah dan harus diimani. Ini Al-Quran yang bilang kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin. Kemudian ada ayat lain waqala ala lahuddinul khalis. Ingat, hanya milik Allah ibadah yang murni. Ad-din itu ibadah agama. Waqala ta'ala illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah. Kecuali orang-orang yang bertobat dan islah, berbuat baik, dan kemudian wa atasamu billah, berpegangan dengan tali Allah, artinya Al-Quran atau kitab lain, wa akhlasu dinahum, dan mereka mengikhlaskan ibadah mereka lillahi kepada Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa menghendaki bertemu dengan Tuhannya, maka berbuatlah perbuatan yang saleh, yang baik, dan jangan menyekutukan Allah dengan siapapun dalam ibadahnya. Jadi begitu. Kalau arti ikhlas itu sendiri, wa'lam anna kulla syai'in yatasawwaru bi ayyashwihi ghairuhu. Fa idza safa min syawbihi wa khalasa minhu summiya khalisan. Ingat bahwa segala sesuatu itu kadang dikotori sesuatu yang lain. Dan bila sesuatu itu bersih dari kotoran yang lain, maka disebut sebagai murni atau ikhlas. Wa yusamma al-fi'lul musaffa al-mukhlas ikhlasan. Perbuatan yang bersih dan yang murni disebutnya ikhlas. Wal ikhlasu, dan ikhlas yudaduhu al-isyraq. Ikhlas itu lawannya menyekutukan. Faman laisa mukhlisan bahwa musyrikun. Barang siapa yang tidak ikhlas berarti musyrik. Jadi kalau kita memberikan sesuatu tidak ikhlas karena Allah, berarti musyrik. Tetapi musyrik itu bertingkat-tingkat gitu. Bertingkat-tingkat. Illa anna syirka darajatun. Hanya saja musyrik itu bertingkat-tingkat. Wa qad jaral 'urfu ala takhsisi ismil ikhlas bi tajrid qasdi taqarrub ila Allah taala an jami' syawaib. Kebiasaan sudah menetapkan bahwa yang namanya ikhlas itu khusus dengan memisahkan atau membersihkan tujuan taqarrub kepada Allah Ta'ala dari seluruh yang bisa mengotorinya. Wa idam tajaza qasdu taqarrub bi ba'ithin akhara min riya'in aw ghairihi min hududin nafsi faqad kharaja 'anil ikhlas. Kalau waktu ibadah kok ada keinginan, ada motivasi yang lain,
seperti mau pamer atau lain-lain, itu berarti dia tidak ikhlas. Umpamanya sholat duha katanya, biar banyak pahalanya, biar banyak rezekinya apa, itu udah nggak ikhlas itu. Sholat duha ya sholat duha aja lah, ikhlas karena Allah. Adapun nanti setelah sholat duha kita berdoa, itu soal lain. Allahumma in kana rizqu bis sama fa'anzilu wa in kana itu bla 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 terus in kana ba'idan faqribu wa in kana qariban baba. Ada yang suka itu pakai apa ya, pokrol. Ya Allah, semoga kami jauhkan dari bencana. Gak mau saya. Gak mau dijauhkan dari bencana. Kenapa? Terus siapa yang nolongin saya, kata. Salah paham. Jadi kalau harus kena bencana, ya di sini aja. Biar ada keluarganya yang nolong gitu. Jadi jauhkan bencana saya ya Allah. Jadi bencananya di Sumatera gitu. Pas di Sumatera kena bencana, nggak mau dia. Dia salah. Padahal bukan kena bencana di tempat jauh, tapi bencana itu jauhkan dari kita. Pemahamannya begitu salah. Jadi ibadah itu yang murni itu berarti ikhlas. Kalau enggak ikhlas itu namanya musyrik. Tapi musyrik itu bertahap-tahap. Kalau umpamanya ibadah supaya umpamanya, makanya kalau orang sudah itu ibadah pengen dapat surga, ibadah karena takut neraka, itu masih belum murni. Tapi ya nggak apa-apalah. Sebab itu masih dalam kategori bukan menyekutukan Allah. Jadi kita ibadah pengen dapat surga Allah, itu bukan pamer, itu motivasi. Bukan tidak murni. Sebab Allah sendiri bilang dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya banyak. Tapi perlu dipahami, jadi yang paling utama itu wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah untuk dapat ampunan dari Tuhan kamu. Jadi tujuan utama itu, yang paling utama, kita cepat-cepat bersegera untuk mendapatkan ampunan itu. Baru kemudian akan dapat surga itu. Para jamaah yang Allah muliakan, ini nggak ada yang lucu sih, ini serius banget ini. Jadi susah banget, pengen supaya supaya enggak ngantuk itu susah jadinya. Udah kopinya dibawa ke masjid aja lah biar sambil bangun. Ada pertanyaan enggak ini, soalnya panunya lama banget subuhnya. Tadi jam 4 ya, jadi udah. Biasanya kan 4:30 gitu ya. Jam dia mau mulai jam 6 selesai. Ini jadi 2 jam ini. Iya. Yang enak tuh habis maghrib. Habis maghrib biasanya sampai jam 7, udah rata-rata itu. Sok tuh kalau ada yang nanya. Tapi yang nyuruh juga Pak Iso, ntar sampai jam 5 aja. Kayak katanya sekarang, ya udah. Ngantuk, karena saya mau ke Jakarta nanti habis ini. Sok kalau ada yang nanya silakan. Nanya apa sajalah, kalau yang tadi nggak menarik kayaknya ngantuk soalnya. Ini penting banget soalnya. Jadi saya mau bercanda susah. Sebab apa? Ini adalah inti dari ibadah kita. Hanya ikhlas itu ibadah yang diterima oleh Allah. Secara rasio sudah saya terangkan bahwa Bapak pun sukanya ya yang murni-murni. Tapi kalau yang suka kredok atau gado-gado nggak bisa murni, Ustaz. Ya tetap murni, yang namanya murni itu tidak bersih dari campuran. Tetapi memang sesuai dengan
apa ya? Ya bangunan kan nggak murni satu bata doang, macam-macam. Ya kalau kredok, justru kalau kurang campurannya bukan lihat kredok. Atau gado-gado, gado-gado kan cuman kacang panjang doang, bukan gado-gado itu namanya. Kacang-kacang. Jadi kalau gado-gado ya campur-campur gitu. jadi jadi murni, campurannya murni gitu. Sok ada yang lain? Ada pertanyaan nggak? Bah, iya. Tapi nggak apa-apa karena bapak banyak. Jadi bapak itu lebih enak di sini karena bapak banyak. Yang satu ngantuk masih ada yang begini. Tapi kalau saya yang begini kan bapak puyeng semua ya. Itu jadi kelemahan saya di situ. Saya juga pengen banget ngantuk. Tapi kalau saya ngantuk tahu-tahu lah pada kemana orang. Ini kelemahannya di sini. Makanya dikasih ongkos saya mau pulangnya. Soalnya ya itu tadi nggak bisa ngantuk saya. Ditahanin terus. So, kata, yang lain-lain nggak apa-apa. Nanya apa aja lah. Emang kopi udah matang? Bah, lontong bah. Mana itu? Belum siap masih. Sok ada pertanyaan nggak? Kalau baca terus, udah nanya apa ke lah? Sombong banget nggak mau nanya sama saya. Tutup dah. Sok bebas dah nanya dah. Belum disiapin soalnya nanti kalau ke sana nanti bapak pada pulang semua siapa yang makan? Tuh baru nyampe orangnya. Ayo silakan. Atau saya yang nanya bapak yang jawab. Ya udahlah. Cukup sekian saja. Ini mana tadi tuh orangnya kemana lagi? Mungkin lagi anu nih. Bikin kopi kayaknya. Nggak ada yang nanya nih benar. Itu belum selesai ya bab ikhlas itu. Dan ini istilahnya kalau senjata itu senjata pemungkas. Ini senjata yang bisa mengantarkan peluru mencapai sasaran. Oh senjata mengantarkan peluru iya. Kalau senjatanya asal-asalan kadang-kadang bengkok mulu itu anunya. Tapi kalau senjata yang bagus itu, kalau bapak beli itu pernah nembak burung pak. Itu kalau yang bagus itu getarannya juga nggak terlalu kencang. Terus ada itunya tuh, ada yang ujung yang kira-kira burung itu pas lurus itu. Kalau enggak maka bisa kesana kemari. Nah ikhlas itu adalah senjata kita dalam ibadah untuk bisa lurus sampai mencapai tujuan yaitu ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Menghantarkan amal kita untuk bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Usahakanlah, makanya banyak-banyaklah berbuat baik. Siapa tahu dari 10 itu ada satu aja. Atau dari 100 ada satu aja yang betul-betul ikhlas karena Allah. Insya Allah itu akan jadi penyelamat kita minimal tidak abadi selamanya di dalam neraka. Sebab ada yang terakhir. Oh, pantesan ini. Ini udah ditutup, udah dijauhin, ini dekat ya. Biasanya kalau enggak ngerokok saya mau malah batuk gitu. Jadi pengen ngerokok ini ceritanya. Jadi tuh kan lupa jadi mau ngomong apa tadi? Ah, udah lupa deh. Gara-gara batuk. Ngomong apa tadi? Hah? Tuh kan? Apa? Burung. Hah? Ah, nembak burung. Udah, setelah itu. Tuh kan pada ngantuk semua jadi sama. Jadi percuma saya ngomong juga. Nyatanya nggak ada yang ingat sebelum saya batuk banget. Hah? Nembak burung. Biasanya burung itu untuk nembak, ini kok nembak burung.
Jadi nembak burung tuh amal saya tahu. Jadi banyak-banyaklah beramal gitu. Jadi ibarat bapak nembak burung tuh, pelurunya banyak gitu loh Pak. Jadi pakai apa namanya? Pakai itu yang gitu. Oh, iya apa? Brand. Gitu. Jadi mungkin dari peluru yang kita tembakkan itu enggak semuanya ke ruang hampa. Ada yang sampai sasaran. Harapannya begitu. Jadi kita banyak berbuat ya apa saja, nggak usah berupa duit, menolong orang senyum pada teman, terus ya membantu orang lain, terus ya nyapu di jalanan, apa aja lah. Itu insya Allah kalau diniatin ibadah sampai membuang duri termasuk bid'un min syu'batil iman, sebagian dari iman itu. Imatatul ada anit thariq. Jadi dibersihkan. Jadi apa aja lah, kadang ya ngasih makan ayam lah. Masa ngasih makan ayam pamer? Insya Allah ikhlas kan ya? Ikhlas. Loh, memang dapat pahala? Lah dapat. Itu ada yang dijanjikan masuk surga padahal dia orang jahat. Katanya WTS. Ada anjing kehausan dia kasih minum. Dicatat sebagai ahli surga karena ikhlas pada Allah. Ikhlas dalam menolong. Nah itu makanya ngasih makan apa kayak kucing kayak apa. Insya Allah siapa tahu itulah yang akan menyelamatkan. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Saya sudah lihat sudah sibuk banget. Akhirnya ntar keburu basi ya. Yuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.